Wulandari dengan belakang NPM 123. Saya Sekar Aulia dengan belakang NPM 105. Saya Anindita Rafa dengan belakang NPM 007. Saya Nur Hajijah dengan NPM belakang 157. Saya Pina Maulita dengan belakang NPM 033. Yuk kita simak videonya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suryana. Saya biasa dipanggil Bu Nur oleh siswa-siswa saya. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk tahun ini saya mengajar di kelas 11. Nah, untuk pertanyaannya, sebenarnya dari yang tentang sekolah dulu, tentang profil sekolah ini, seperti pertama tuh apa saja program pembiasaan yang rutin dilakukan di sekolah ini, misalnya kayak literasi atau keagamaan. Sebelum masuk ke pembelajaran. Oke. Kalau tahun lalu saya masih membuat program sekolah ini, masih ada kebiasaan baiknya, yaitu di awal KBM 15 menit awal itu ada literasi. Tapi untuk tahun ini sudah dihilangkan, saya hilangkan ya oleh sekolah. Jadi kebiasaan baiknya itu hanya mengikuti yang 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Seperti yang sedang digembar-gemborkan sekarang ya, rajin ibadah, itu otomatis kami kerjasama dengan guru PAI ya, membiasakan diri anak untuk sholat duha. Lalu ada untuk beberapa hal yang lainnya seperti cinta lingkungan, itu anak diwajibkan, sangat disarankan untuk membawa tumbler dari rumah. Walaupun jujur program tersebut masih belum terlaksana dengan baik, karena memang sebuah program itu tidak akan langsung terlaksana dengan baik ya, tanpa resistensi dari beberapa pihak, karena memang budaya itu harus dipaksa dan harus dibiasakan. Kalau boleh tahu, kenapa program yang sebelumnya literasi itu diganti dengan program yang sekarang? Karena yang sekarang kita sudah kurikulum merdeka, program dari pemerintahnya juga sudah beda. Jadi kami mengikuti kurikulum. Selanjutnya, bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa melalui kegiatan kebiasaan tersebut? Tadi ya, yang pertama itu rajin ibadah. Untuk rajin ibadah, tadi sudah saya jelaskan, kami kerjasama dengan para guru PAI. Tentunya mereka yang mengajar di jam pagi. Biasanya jam PAI itu 3 jam itu plus kokurikuler 1 jam. Maka guru-guru PAI, saya menyarankan ini sudah bukan jadi saran dari sekolah, tapi memang atas inisiatif sendiri dari guru PAI. Biasanya mereka menyarankan para siswanya sebelum KBM PAI mereka harus sholat duha terlebih dahulu. Jadi diberi waktu di pas pembelajaran PAI sebelum guru PAI-nya masuk ke kelas. Ada juga yang lain itu, setahu saya guru PAI kelas 11, sekarang kelas 12 ya. Ada kebiasaan dari kelas 10 juga, kebiasaan anak itu dites ngaji. Terus ada lagi sistem tutor sebaya. Tapi ada istilah bahasa Arabnya apa itu saya lupa ya. Terdapat reduksi diftong pada kata debat dan android. Ini dikarenakan bahasa Indonesia hanya memiliki 5 vokal utama, yaitu a, i, u, e, o. Sehingga penyesuaian diperlukan agar pengucapan menjadi lebih alami. Lalu, ada penyederhanaan bunyi konsonan asing pada kata application menjadi aplikasi dan presentation menjadi presentasi, yang dimana terdapat perubahan pada huruf T menjadi S atau C, yang menunjukkan adanya proses asimilasi fonetik, yaitu penyesuaian bunyi agar mudah diucapkan oleh penutur lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Rafa, perwakilan dari kelompok 6 dalam materi pelacakan fonologi serapan, yang hari ini akan mewawancarai rekan saya, yaitu saya Galia Sarolita sebagai manajer keuangan.
Untuk wawancaranya kami mulai saja. Pertama, apa nama profesi Anda? Profesi saya adalah manajer keuangan di suatu perusahaan. Oke. Lalu apa tugas utama dalam profesi ini? Saya mengelola keuangan perusahaan dan termasuk anggaran-anggaran yang masuk, anggaran-anggaran yang keluar. Selanjutnya, keterampilan apa yang dibutuhkan dalam profesi ini? Keterampilan dibutuhkan tuh mungkin kayak analisis data, kepemimpinan, terus juga kayak membuat strategi investasi gitu. Pokoknya berhubungan dengan keuangan. Oke. Bagaimana proses pendidikan atau pelatihan untuk mencapai profesi ini? Saya mengambil gelar sarjana akuntansi, lalu juga pengalaman bertahun-tahun di bidang keuangan. Oke. Apa motivasi Anda dalam memilih profesi ini? Saya tuh tertarik sama tantangan untuk mengelola suatu keuangan, lalu membuat keputusan untuk investasi besar atau dan sebagainya. Pokoknya saya tertarik pada keuangan. Oke. Selanjutnya, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan profesi Anda? Tantangannya lebih ke ketidakpastian pasar ya, karena kita di keuangan, terus pasar tuh berubah-ubah gitu. Jadi itu sih tantangan terbesar. Oke. Selanjutnya, apa bagian yang paling menyenangkan dari profesi ini? Yang paling menyenangkan tuh kalau kita udah membuat strategi dan strateginya itu berhasil, itu paling wah kayak gitu. Oke. Bagaimana prospek pekerjaan ini di masa yang akan datang? Ya, karena ini ekonomi bakal selalu ada sampai masa yang akan datang. Jadi prospek kerja ini sangat bagus, kayak sangat luas gitu. Soalnya ekonomi kan tidak bisa digantikan dengan teknologi. Jadi kita harus tetap ada orang lah di bidang ini. Selanjutnya, nilai atau sikap apa yang paling penting dimiliki dalam pekerjaan ini? Tentu kayak ketelitian, terus kemampuan dalam mengelola keuangan, lalu dalam membuat strategi, seperti itu. Oke. Selanjutnya, dalam pekerjaan ini, apakah sering menggunakan istilah atau kosakata yang berasal dari bahasa asing? Oh iya, sering, apalagi di accounting itu kan bahasanya juga bahasa internasional, bahasa Inggris gitu. Jadi banyak penggunaan. Oke. Kalau gitu bisa sebutkan nggak beberapa kata yang biasa digunakan dalam pekerjaan ini? Biasanya tuh kayak budgeting or cash flow, terus kayak worksheet kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaptasi penom pada kata analisis atau kata analisis. Sesuai sistem vokal konsonan Indonesia, tidak ada gugus konsonan rumit, jadi relatif sama. Selanjutnya, penyederhanaan vokal I pada kata strategi dipertahankan karena bisa diterima di awal kata. Bunyi awal I pada kata ekonomi disesuaikan menjadi E karena bahasa Indonesia tidak memiliki bunyi I yang pendek seperti bahasa Indonesia. Bunyi O diubah menjadi O menyesuaikan sistem vokal Indonesia. Nah, itu dia video hasil vlog dan wawancara kami. Terima kasih sudah menonton.